Nah, nanti dengan kebijakan deep learning ini, PR itu boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh PR ya nggak apa-apa, beda pendapat. Tetapi PR-nya nanti itu tidak mengerjakan soal. PR-nya bisa nanti tugas membaca buku atau menulis. Itu yang nanti menjadi bagian dari pendekatan meningkatkan literasi. Sehingga dengan membaca buku itu, kita memang harus menyediakan lebih banyak lagi bacaan. Nanti murid ditugaskan untuk menuliskan kembali, bisa dua kemungkinan. Yang pertama membuat resume dari apa yang dia baca. Yang kedua menuliskan kembali isi dari bacaan itu dalam bahasa dia sendiri. Atau yang kedua, mereka misalnya hari libur, hari Sabtu, hari Ahad libur, mungkin pergi ke rumah nenek. Ini neneknya masih muda. Karena lagu yang lama itu nenek sudah tua. Ini nenek masih muda. Nenek masih muda itu singkatannya Nelly, nenek-nenek lincah, masih muda. Nah, dia diminta menceritakan bagaimana pengalaman ke rumah nenek. Problem kita kan anak-anak kita ini kurang ruang untuk mengekspresikan apa yang dia alami. Sehingga kegiatan literasi seperti ini menurut saya penting. Karena apa? Kita harus mulai memperkuat tradisi lisan dengan tradisi tulisan. Memperkuat tradisi dengar dengan tradisi baca. Kenapa saya katakan memperkuat? Tradisi lisan itu bagus. Karena banyak hal itu dalam, terutama kalau bahasa daerah ya, itu kan kuatnya pada tradisi lisan, sehingga banyak bahasa daerah itu tradisi lisannya ada, tulisannya tidak ada. Ini kekuatan bahasa juga tradisi lisan itu. Tapi memang harus kita perkuat dengan tradisi tulisan. Itu bacaan-bacaan yang mudah, baca koran misalnya. Itu kan juga tradisi yang harus kita bangun, sehingga nanti tidak harus semuanya dari buku-buku badan bahasa, bisa juga kan mereka itu kita minta membaca koran, tapi kemudian memberikan catatan dari yang dia baca itu. Itu nanti deep learningnya salah satunya itu, Bu. Karena itu maka reading habit, kebiasaan membaca, kita tanamkan dari situ. Yang kedua, bahan bacaan itu tidak harus selalu yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah. Yang punya pengaruh besar dalam mendorong kita dan anak-anak kita untuk mampu berbahasa dan berimajinasi yang tinggi adalah karya fiksi. Cerpen, novel, itu menarik dan kita masih kekurangan karya-karya sastra yang seperti itu. Dan tidak harus selalu yang berat-berat. Ya mohon maaf, kan kadang-kadang yang kita berikan di sekolah itu, nggak tahu sekarang ya, itu kan masih bacaan buku tahun 20-an, tahun 30-an. Ya memang sebagian masih relevan sih, misalnya di bawah lindungan Ka'bah, itu kan masih relevan. Atau misalnya robohnya surau kami, gitu kan. Atau aku, atau misalnya ini apa namanya, tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu oke-oke saja lah gitu. Tetapi kemudian karya itu kita kenalkan sebagai apa? Sebagai bagian dari kita mengenalkan kepada mereka corak karya sastra zaman baru. Dulu kan disebutnya itu kan zaman baru kan gitu. Atau membangun daya imajinasi mereka untuk kemudian sastra itu, karya-karya sastra itu bisa menjadi bagian dari titian mereka berimajinasi tentang kehidupan. Nah kadang-kadang tujuan ini tidak eksplisit disampaikan. Ya kalau puisi kan selalu puisinya Khairil Anwar itu. Saya kira puisi sejuta umat itu. Yang aku kalau sampai waktuku
Ya itu kan semuanya orang hafal itu. Tetapi sekarang apa tidak ada puisi yang begitu? Maksud saya apa? Mendorong semangat literasi itu bisa kita lakukan dengan cara memberikan mereka penugasan-penugasan membaca yang sederhana-sederhana saja, tapi habitnya yang kita bangun. Nah, bagus kalau kemudian memang kita memberikan kesempatan anak-anak kita ini untuk menulis, dan apapun yang mereka tulis itu. Ada film kan judulnya itu Freedom Writer. Freedom Writer. Film itu menjelaskan bagaimana anak-anak yang bermasalah secara psikologis ya, student at risk itu, sukanya berantem dan sebagainya itu berubah karakternya karena diberi kesempatan oleh gurunya untuk menulis apapun yang mereka rasakan sebagai pribadi. Jadi muridnya tidak dimarahi, tidak ditendang oleh gurunya atau dicubit oleh gurunya, tapi disuruh menulis apapun yang ada dalam pikiran dan perasaannya itu. Makanya namanya freedom writer, penulis yang dia bisa menulis apa saja. Dan gurunya itu menyampaikan kepada muridnya, kalau kamu mengizinkan saya membaca tulisanmu, saya baca. Kalau tidak mengizinkan juga tidak saya baca. Gurunya tidak memberikan komentar apapun mengenai yang ditulis oleh muridnya ketika dia membaca. Tapi dia tahu apa yang menjadi pikiran dan perasaannya. Karena banyak orang itu menjadi dalam tanda petik nakal, itu karena tidak ada ruang ekspresi. Tidak ada tempat untuk mengadu dan mengaduh